A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil akhar alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil akhar ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami thalathati ayyam min kulli syahr wa raka'atid duha wa an utira qabla an anam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah waghfir lana ya zalula fi hadhihi sa'ah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirah, usikum wa iyyakum bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil akhar alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil akhar ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami thalathati ayyam min kulli syahr wa raka'atid duha wa an utira qabla an anam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim. Firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 18, yaitu tentang orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian surah Al-Imran ayat 191 yang senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Ahzab 41 anjuran untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis muttafaqun alaih, kesepakatan daripada para ulama hadis yang menjelaskan tentang ada 3 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW
dan beliau wasiatkan kepada kita. Bapak pengurus sidang jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang jelas pada pagi hari ini kita sudah terlepas daripada sifat kemunafikan. Karena kata Rasulullah SAW, kalau ingin melihat orang-orang munafik itu, lihatlah di dua solat, kata Rasulullah. Yang mana solatnya? Yang pertama solat isya, dan yang kedua solat subuhnya di mana? Solat di rumahkah atau solat berjamaah ke masjid? Karena bagaimanapun nilai solat berjamaah ke masjid itu tidak sama walaupun solat berjamaah 10 kali di rumah, 1 kali di masjid. Karena solat di rumah itu hanya mendapatkan 1 pahala, sedangkan solat di masjid itu mendapatkan adalah 27 kali lipat daripada solat sendiri dan solat di rumah. Karena rumah bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya solat berjamaah. Boleh kita solat di rumah tapi solat sunnah. Nah, inilah Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Masjid, kata Rasulullah SAW, merupakan tempat yang paling dimuliakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Namun hari ini kita umat Islam terbalik. Kita lebih betah duduk di warung, kita lebih betah duduk di kedai, kita lebih senang duduk di pasar dibandingkan kita duduk di masjid. Padahal masjid adalah merupakan tempat yang paling mulia. Apapun nanti yang akan terjadi di masjid, masjid akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita lihat betapa banyaknya gempa bumi, bencana alam, rumah di sekitar masjid hancur. Namun hanya 1 bangunan yang selamat, yaitu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah SAW, kita mengulang kembali, ada beberapa sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bersegeralah untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu jam 4:43 atau 45 menit solat subuh, 10 menit sebelum masuknya subuh kita bersegeralah datang ke masjid. Karena apa? Karena rumah Allah ini, karena dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, kalau perjalanan kita dari rumah ke masjid 5 menit, kita masih punya waktu 5 menit sebelum masuknya azan subuh. Nah, apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW? Begitu kita sampai di rumah Allah, sampai di masjid Allah, kita disunahkan niatkan untuk iktikaf. Nah, iktikaf ada 3 macam. Yang pertama iktikaf sunnah, yaitu iktikaf yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu adalah 10 hari di bulan Ramadan. Ada riwayat mengatakan 20 hari di bulan Ramadan, ada yang mengatakan full penuh 30 hari di bulan Ramadan. Yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW itu iktikaf sunnah. Yang kedua adalah iktikaf wajib. Mana yang iktikaf wajib? Kalau seandainya anak saya nanti lulus jadi PNS misalnya, saya akan iktikaf selama 20 hari di masjid atau 3 hari di masjid. Ini hukumnya adalah iktikaf wajib. Kemudian yang ketiga, iktikaf nafil. Nah, iktikaf nafil ini waktunya tidak ditentukan. Selama kita berada di masjid, itulah yang disunahkan kita beriktikaf. Nah, begitu masuk ke dalam masjid, niatkan iktikaf. Nawaitul iktikafu fi hadzal masjid, atau yang lebih ringannya niatkan dalam hati, ya Allah, aku niat iktikaf di dalam masjid. Iktikaf di dalam masjid. Arti iktikaf di dalam masjid itu dengan niat berdiam diri di dalam masjid beberapa waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya ini
seringkali kita melalaikan yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi waktu solat Jumat. Solat Jumat sudah, padahal pembaca ayat suci Al-Quran sudah diputar di masjid, namun kita masih berleha-leha di rumah, masih senang duduk di rumah. Bersegeralah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke masjid. Setelah kita datang ke masjid, yang kedua disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis kita sudah beruduk di rumah. Masuk ke dalam masjid, kita disunahkan untuk salat at-tahiyatul masjid. Karena apa? Karena masjid adalah rumah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda penghormatan kita ke masjid Allah, yaitu adalah salat sunnah at-tahiyatul masjid. Nah, bagaimana kalau seandainya kita terlambat datang ke masjid? Para ulama mengatakan, sudah sepakat para ulama, minimal kita sebelum datang ke masjid, minimal kita mendapatkan sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah sebelum sholat wajib. Mana sholat wajibnya itu? 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunnah fajar. Barang siapa yang dapat melaksanakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Rasulullah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, cepat-cepat datang ke masjid. Paling tidak dapatkan sholat sunnah fajar 2 rakaat, sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Pernah pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, janganlah engkau duduk dulu sebelum engkau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kata Rasulullah. Pada suatu ketika, Bapak dan Ibu, Rasulullah sudah naik ke atas mimbar pada hari Jumat ini. Karena tidak semua orang faham dengan fadilah daripada masjid ini. Ada orang yang jadi masbuk, mungkin kendala di jalan, atau mereka dalam keadaan musafir, tapi dia ingin solat masjid, solat Jumat di masjid, terlambat. Ada seorang sahabat terlambat. Begitu sahabat ini cari tempat. Makanya ini juga kebiasaan kita di masjid. Kalau kita datang pun cepat datang ke masjid, kita ambil tempat duduk di belakang. Untuk apa? Begitu selesai sholat nanti kita cepat keluar. Padahal sunnahnya oleh baginda Rasulullah SAW, begitu masuk ke masjid, ambillah tempat duduk yang di depan. Kata Rasulullah, tempat duduk di depan itu sama dengan bersedekah dengan seekor onta. Kita tidak sering cari tempat duduk di belakang, kalau bisa agak tersuruk sedikit, tidak nampak. Untuk apa? Karena nanti begitu khatib naik mimbar kita langsung ketiduran. Kata Rasulullah SAW, hai sahabat, berdirilah engkau, sholat sunnahlah engkau 2 rakaat. Disuruh oleh Rasulullah sholat sunnah at-tahiyatul masjid. Nah, ini yang kedua, sholat sunnah at-tahiyatul masjid. Ini yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah, begitu selesai sholat sunnah at-tahiyatul masjid, sholat sunnah qabliyah, kalau tidak dapat sholat sunnah at-tahiyatul masjid, minimal adalah sholat sunnah qabliyah. Karena kalau sholat Jum'ah, karena ada Imam Malik itu beliau berpendapat bahwasanya tidak ada sholat sunnah sebelum Jumat. Beda dengan Syafi'i. Kalau kita Syafi'i ada sholat sunnah sebelum Jumat. Nah, itu adalah azan pertama. Setelah azan pertama, sholat sunnah 2 rakaat sebelum Jumat. Kemudian azan yang kedua, khatib naik mimbar. Makanya zaman Rasulullah begitu masuk. Dan jikalaupun kita ada waktu jedah untuk sholat sunnah at-tahiyat qabliyah daripada Jumat, namun Rasulullah SAW kita dalam keadaan masbuk pun disuruh untuk sholat sunnah at-tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah qabliyah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur,
atau 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Kalau yang sebelum maghrib ini berbeda pendapat juga. Kata Rasulullah, sholat sunnah lah engkau 2 rakaat, solat sunnah lah engkau 2 rakaat, solat sunnah lah engkau 2 rakaat. Kata Rasulullah 3 kali diulang oleh Rasulullah. Jikalau engkau suka, siapa yang ingin solat sunnah silakan, bagi yang tidak apa-apa, kata Rasulullah SAW. Tapi tentu lebih baik kita laksanakan, karena ada juga sebagian masjid solat sunnah qabliyah sebelum maghrib, dan ada yang tidak laksanakan dengan alasan waktu maghrib pendek. Terserah kita. Nah, setelah itu, setelah kita solat sunnah qabliyah, mungkin waktu masuk waktu iqamah dan solat wajib. Nah, ini duduk kita di dalam masjid, kata Rasulullah SAW dalam keadaan itikaf, jangan banyak berbicara atau jangan membicarakan tentang masalah dunia, kata Rasulullah SAW. Perbanyaklah zikir. Sebaik-baik zikir itu, kata Rasulullah SAW, adalah Al-Quran. Kita tidak punya bahan zikir, atau banyak kita yang bingung begitu masuk ke dalam masjid. Bapak Ibu masuk ke dalam masjid, apa yang saya mau lakukan? Makanya banyak orang duduk di luar masjid daripada di dalam masjid, karena bingung sampai di masjid, ibadah apa yang saya mau lakukan. Inilah ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Perbanyak zikir di dalam masjid. Mana zikir yang kita laksanakan? Kata Rasulullah SAW, zikir yang paling baik itu adalah Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, maka mereka mendapatkan 10 hasanah, 10 kebaikan, 10 pahala. Alif lam mim itu bukanlah, kata Rasulullah, 1 huruf. Alif adalah 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim adalah 1 huruf. Alif lam mim kita baca, itu kita mendapatkan 30 kebaikan, atau 30 pahala, atau 30 hasanah, kata Rasulullah SAW. Nah, minimal, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam 1 hari 1 malam minimal 10 ayat, itu sudah digolongkan kepada orang-orang yang tidak lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang malas. Minimal 10 ayat 1 hari 1 malam. Dan bahkan Rasulullah SAW mensunnahkan, awalilah pekerjaanmu dengan membaca Al-Quran. Nah, perbanyak zikir di dalam masjid, kata Rasulullah SAW. Mana zikir? Ya, zikir kita, afdalul zikri fa'lan annahu la ilaha illallah, kata Rasulullah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Ada nenek-nenek minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kalau sholat sunnah tidak sanggup lagi ya Rasulullah, karena sudah tua, lutut sudah sakit, pinggang sudah sakit, berikan ijazahkan kepadaku ya Rasulullah ibadah yang bisa saya kerjakan sambil duduk dan sambil nyandar, kata Rasulullah. Kata nenek ini, kata Rasulullah SAW, bacalah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacalah nenek seberapa sanggup nenek baca. Dengan membaca kalimat tasbih ini lebih baik daripada dunia seisinya. Ditaruh kalimat tasbih di timbangan sebelah kanan, kata Rasulullah, dan dunia dan seisinya ditaruh di timbangan sebelah kiri. Itu jauh lebih berat daripada dunia ini, kalimat tasbih ini, kata Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Banyak-banyak zikir yang lain. Hu Allah. Nah, zikir ini ada 3 macam. Yang pertama zikir lisan, yang kita baca dengan lidah kita, dengan mengikuti dengan lafaznya. Mungkin dengan lafaz la ilaha illallah, atau membaca asmaul husna. Yang kedua zikir qalbi, zikir di dalam hati. Sambil duduk kita bibir tidak bergerak, namun hati kita senantiasa nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa zikirnya? Itulah zikir Allah. Jadi jantung, detak jantung kita Allah, 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 Allah setiap saat.
Dan dalam keadaan tidur pun kita bisa zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidur itu bukanlah orang yang tidur lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita senantiasa zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita latih hati kita zikir Allah, Allah, Allah. Dalam keadaan berjalankah, dalam keadaan berdirikah, dalam keadaan dudukkah, ataupun dalam keadaan berbaring, kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring atau tidur, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zikir nafas. Apakah kita harus tarekat dulu? Tidak perlu tarekat Bapak Ibu. Yang penting kita mau zikir nafas yang mana? Inilah zikir yang diucapkan oleh para ahli sufi, yaitu adalah menghirup nafas ke dalam itu adalah kalimat hu, sedangkan mengeluarkan nafas keluar adalah kalimat Allah, yaitu adalah kita tarik nafas hu, keluarkan Allah, hu Allah, hu Allah. Nah, inilah zikir nafas. Tidak tarik, tidak perlu kita lafazkan, ya, kita tarik nafas, kita tarik nafas itu dengan kalimat hu, Allah, Allah. Nah, itulah zikirnya. Jadi dalam keadaan tidur pun kita bisa berzikir, apalagi disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ini nanti kita waktu akan datang kita sampaikan. Banyak-banyak berzikir, kata baginda Rasulullah SAW. Nah, kadangkala kebanyakan kita Bapak Ibu kaum muslimin sedang jamaah Jumat, sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, seringkali kita di sholat Jumat salah kita. Banyak kita yang tidak paham. Padahal baginda Rasulullah SAW dan bahkan Bilal pada saat khatib mau naik mimbar itu sudah disuruhkan, apabila khatib sudah naik mimbar maka janganlah berbicara, dengarkanlah, kata Bilal. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa apabila khatib sudah naik mimbar maka berbicara atau melarang orang berbicara, la jum'ata, kata Rasulullah. Kadangkala kita pengurus juga lupa. Begitu ada anak-anak yang berbicara yang heboh, kita larang, Jumat. Itu sudah batal Jumat kita Bapak dan Ibu-ibu. Makanya sebelum anak-anak kita datang ke masjid, disampaikan di rumah, nak, begitu nanti masuk ke dalam masjid jangan bicara. Minimal adalah pada saat khatib mau naik mimbar, pada saat pengumuman, ya, sebelum Jumat disampaikan jangan berbicara pada saat khatib naik mimbar. Hanya yang boleh kita bicarakan adalah zikir dengan Allah, kalimat la ilaha Allah, atau berzikir dengan Allah, atau berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak ini karena di mana-mana masjid setiap saat itu, di mana setiap Jumat itu pasti ada seperti ini. Kadang pengurus juga yang berbicara. Masalah kota infak pun dibicara, jalankan. Nah, itu sudah membatalkan Jumat kita. Batal Jumat kita. La Jum'ata, kata Rasulullah. Tidak ada Jumat baginya. Dengan tidak ada Jumat artinya sudah batal Jumat kita. Bagaimanapun keadaannya, nah, jangan kita terbawa. Kadang kita terbawa dengan orang yang berbicara di samping kita. Tidak kita jawab bagaimana. Kata Rasulullah, diamlah engkau apabila khatib naik mimbar. Sudah di atas mimbar. Anak-anak kita disampaikanlah di rumah sebelum datang ke masjid, disampaikan, atau paling tidak sebelum khatib naik mimbar diingatkan anak-anak kita, jangan berbicara nak setelah khatib berada di atas mimbar. Nah, ini perbanyak zikir, jangan berbicara yang lain, kata Rasulullah SAW, apalagi berbicara tentang dunia. Kemudian setelah itu masjid itu adalah tempatnya solat berjamaah, kata Rasulullah SAW. As-salatul jamaah fil masjid afdalu fi salatil fas bisab'ina darajah. Solat berjamaah itu lebih baik daripada solat sendiri 27 derajat, kata Rasulullah SAW.
Nah, selesai kita solat berjamaah, solat apa yang bisa kita lakukan? Nah, inilah ada 3 hal yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam. Telah diwasiatkan, kata Abu Hurairah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hal. Yang pertama, bisyami thalathati ayyami min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari setiap bulan, atau biasa kita sebut dengan puasa Yaumul Bajj, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 setiap bulannya. Bulan Arab, bukan bulan Januari, Pak. Yaitu adalah mulai dari bulan Muharram sampai Zulkaidah ya. Sampai akhir bulan, di setiap bulan 3 hari. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rak'atid duha. Salat sunnah duha lah engkau minimal 2 rakaat, kata Rasulullah. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Salat sunnah witir lah engkau minimal 1 rakaat sebelum tidur atau sebelum habis waktunya malam. Nah, kita akan bahas tentang salat sunnah duha. Salat subuh yang kita laksanakan, ada tempat yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, yang diharamkan malah. Yang pertama adalah sesudah salat subuh, jangan engkau tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena karena di sesudah subuh itu, yang kedua sesudah asar, dan yang ketiga sesudah maghrib. Ini kalau tidur di situ adalah maka kita akan dirasuki oleh setan. Dan bahkan pada zaman Rasulullah ada orang yang gila ditidur di 3 waktu ini, karena 3 waktu ini adalah waktunya sangat pendek. Nah, jangan engkau tidur sesudah sholat subuh, kata Rasulullah. Nah, disinilah kita isi waktu kita ini. Sesudah sholat subuh, bacalah Al-Quran. Karena waktu-waktu lain tidak sempat kita. Ini kalau sesudah subuh itu sekitar 1 jam sesudah subuh. Nah, apalagi kalau kita habis sholat subuh tadi adalah jam 5:10, nanti masuk waktu Isra. Setelah Isra silakan engkau tidur, kata Rasulullah. Sesudah subuh kita isi dengan baca Al-Quran, atau kita tidak baca Al-Quran, atau zikir, silakan zikir apa saja. Atau kita disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah orang-orang yang soleh zaman dahulu, kata Rasulullah SAW, yaitu sholat subuh berjamaah dan mereka tidak keluar masjid kecuali setelah sholat Isra. Duduk di dalam masjid seperti sekarang ini. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang duduk di dalam masjid dalam keadaan berwuduk, yang niat iktikaf tadi, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh para malaikat itu dalam keadaan beribadah terus menerus. Sama kita dengan sholat terus menerus, bapak dan ibu sedang jamaah yang berbahagia. Ini perlu sebenarnya kita sunahkan. Kalau kita tidak mungkin sampai di rumah nanti kita mengantuk, ya kita sunahkan saja kita duduk zikir di sini. Kapan perlu kita zikirnya secara berjamaah, itu kan tidak disunahkan oleh Rasulullah, memang tidak disunahkan. Tapi untuk menghidupkan zikir itu pasti harus bersama-sama, karena zikir sendiri dibandingkan dengan bersama itu kekuatan zikir pasti lebih jauh lebih kuat daripada dibandingkan dengan zikir sendiri. Karena zikir sendiri kita akan ngantuk juga, tapi tidak apa-apa, kata Rasulullah SAW, engkau duduk di dalam masjid tidak melakukan aktivitas apapun, engkau tidur dalam keadaan duduk pun, kata Rasulullah, itu sudah dicatat oleh para malaikat kita dalam keadaan beribadah terus menerus. Begitu besarnya fadilah kita berdiam diri di dalam masjidnya atau iktikaf di dalam masjid, bapak dan ibu sedang jamaah yang berbahagia. Nah, begitu masuk waktu Isra, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kata Rasulullah SAW. Itu adalah dikatakan dengan sholat sunnah Isra. Sholat terbitnya matahari. Nah, Isra itu terbit. Nah, jadi jam 6 kurang 5
itu sudah terbit matahari. Nah, itu boleh kita tidur. Kalau sebelum terbit matahari, kita dilarang tidur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah masuk Isra, kita disunahkan sholat sunnah Isra 2 rakaat. Sholat sunnah Isra apa niatnya? Nawaitul Isra rakaataini lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah Isra 2 rakaat sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tidak bisa dengan niatkan dalam hati saja, aku niat sholat sunnah Isra, karena niat ini untuk penegasan sholat apa yang kita lakukan. Nah, sholat sunnah 2 rakaat, ayatnya apa? Terserah kita Bapak dan Ibu. Surat apa yang kita hafal? Ya, kalau cuma hafal adalah kul yang 4, ya itu aja diganti-gantikan. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad. Boleh, karena memang itu kita yang hafal. Nah, setelah selesai waktu Isra, begitu masuk waktu Isra, 15 menit sesudah Isra itu sudah masuk waktu duha itu Pak. Itu sudah boleh kita sholat sunnah duha. Ya, jam 6 kurang 5 menit. Kemudian jam 6 lewat 10 menit itu sudah masuk waktu duha. Nah, dan bahkan para ulama mengatakan Isra itu yaitu duha. Ada juga ulama mengatakan Isra itu adalah sholat sunnah begitu terbit matahari. Nah, jadi 2 pendapat para ulama. Nah, begitu masuk waktu duha, laksanakan sholat sunnah duha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di dalam hadisnya, mulailah harimu dengan sholat sunnah 4 rakaat, yaitu sholat sunnah duha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dengan sholat sunnah duha ini 4 rakaat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah jamin rezekinya sampai sore harinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa rakaat sholat sunnah duha ini? Warakatid duha, minimal adalah 2 rakaat. Sholat sunnah duha lah engkau 2 rakaat. Tapi yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu minimal adalah 4 rakaat. Bagaimana? 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Paling banyak berapa? Tidak boleh lebih daripada 12 rakaat. Nah, ini amalan kita yang sudah tua-tua nih Pak. Kita tidak usahlah banyak duduk di warung lagi. Kita duduk di rumah, sholat sunnah duha 4 rakaat. Setelah itu habis sholat sunnah duha pada 12 rakaat. Nah, aktivitas yang lain silakan untuk keluarkan keringat misalnya. Minimal kata Rasulullah SAW 2 rakaat. Nah, ini amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa fadilah daripada sholat sunnah duha ini? Yang pertama kata Rasulullah SAW, wajah mereka lebih terlihat bercahaya. Karena apa? Karena sering mengambil wudu. Debu yang lainnya itu akan mensucikan muka kita, membersihkan muka kita. Maka kita akan lebih bercahaya dan awet muda. Dan banyak orang-orang yang awet muda ditanya apa rahasianya? Yaitu adalah banyak-banyak berwudu, yaitu banyak sholat sunnah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, banyak puasa sunnah. Yang kedua kata baginda Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim, setiap pagi kata Rasulullah SAW, ruas anggota tubuh kita ini harus kita keluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf harus kita sedekahkan, nahi mungkar juga kita harus sedekah. Semuanya itu bisa diganti dengan sholat sunnah duha 2 rakaat, pengganti sedekah. Jadi anggota tubuh kita ini kata Rasulullah, tangan kita, mata kita, hidung yang kita pakai, kaki yang kita pakai untuk berjalan, mulut yang kita pakai untuk berzikir dan untuk makan, hidung yang kita pakai untuk bernafas, kata Rasulullah SAW, itu harus kita sedekahkan. Dan pengganti sedekahnya itu kata Rasulullah yaitu dengan sholat sunnah duha 2 rakaat. 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa
melaksanakan solat sunnah duha. Kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat. Nah, ini lafaznya dari Rasulullah, tapi kalimatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan hadis qudsi di bawah Al-Qur'an. Jadi bawah Al-Qur'an itu ada namanya hadis qudsi, yaitu lafaz yang dari Allah Subhanahu wa taala, pengucapannya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali harimu dengan 4 rakaat, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku cukupkan rezekimu sepanjang hari itu. Mulai dari pagi sampai sore hari, kata Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah 4 rakaat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mulailah harimu, kegiatanmu, yaitu dengan 4 rakaat salat sunnah duha, yaitu 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Allah akan cukupkan rezekimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, barang siapa yang melaksanakan salat sunnah duha 4 rakaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 rakaat salat sunnah dan 4 rakaat sebelumnya, berarti 8 rakaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibangunkan untuknya istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa kita punya rumah sederhana di dunia ini, dengan nanti kita senantiasa istiqamah melaksanakan salat sunnah duha, yaitu 8 rakaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bangunkan untuk kita rumah istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 rakaat, 8 rakaat Bapak Ibu kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia. Laksanakan ya. Paling banyak kita melaksanakan salat sunnah duha ini yaitu 12 rakaat. Berarti 6 kali salam. Mana ayatnya? Terserah kita. Kadangkala begitu mau sholat, apa niatnya? Tidak dapat niat, tidak jadi sholat. Tidak perlu itu Pak. Yang penting adalah kita niatkan di dalam hati, laksanakan. Sengaja aku akan sholat sunat duha, dah selesai. Laksanakan 2 rakaat takbiratul ihram. Ayat apa lagi yang mau saya baca? Tidak jadi. Pokoknya ayat yang hafal itu saja yang kita baca. Yang hafal cuma inna a'taina, setiap rakaat baca inna a'taina, tidak membatalkan sholat. Ayat itu hukumnya adalah sunnah, tidak baca ayat pun kita sudah sah. Tapi alangkah lebih baiknya ayat itu kita baca, Al-Fatihah kita baca, setelah itu baca ayat yang mana kita hafal. Tidak usah dipersusah Pak, karena kita menghafal ayat pun sama dengan berselimut kain sarung. Kita selimut, angkat selimut ke atas, kepala tertutup, kaki terbuka. Kita hafal di atas, di bawah hilang. Begitu kita hafal sampai ke bawah, di atas hilang. Apalagi kita sudah tua. Makanya kita angkat tangan anak-anak yang hafal Al-Quran itu. Ada yang menyelesaikan 1 tahun, ada yang menyelesaikan 6 bulan, ada yang umur 7 tahun sudah hafiz 30 juz. Itu adalah anak yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Makanya dijamin nanti akan anak yang hafal Al-Quran ini akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Karena apa? Karena dijanjikan oleh Rasulullah tadi, 1 ayat saja sudah mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Bagaimana kalau seandainya dia hafal Al-Quran seluruhnya? Ada Imam Syafi'i itu di dalam riwayat mengatakan beliau itu bisa khatam Quran 1 hari 6 kali. Bagaimana cara baca Al-Qurannya? Kalau anak-anak santri yang tahfiz itu ada selama 40 hari yang diterapkan di pondok pesantren itu, dia harus 1 kali dudukan 1 hari 1 malam harus khatam 1 Al-Quran. Jadi dia baca Al-Quran itu sama dengan orang bernyanyi, tidak perlu lagi menghafal, dia tidak perlu lagi mengingat. Jadi adalah seperti air mengalir saja, sama dengan kita baca Qul Huwallah. Qul Huwallahu ahad itu adalah kita kan tidak perlu melihat Al-Quran lagi. Kenapa? Karena sudah biasa kita ucapkan. Tapi ada juga kita kadang lupa, itu adalah sifatnya manusia. Jadi ayat yang kita baca di dalam sholat sunnah duha itu terserah mana ayat yang kita dapat.
Mana lagi sholat sunnah yang dapat kita laksanakan? Sholat sunnah duha sudah, dah habis sholat sunnah, kita bingung. Nah, boleh ditambah dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu tidak ada waktunya. Boleh di siang hari, boleh di malam hari. Berapa rakaatnya terserah kita, berapa kita sanggup, boleh laksanakan. Daripada kita bingung di rumah. Nah, sholat sunnah mutlak. Kemudian yang kedua yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an utira qabla an anam. Salat sunnah witirlah engkau sebelum tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sunnahkan kepada kita dan bahkan beliau tidak pernah meninggalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha zadukum salata wahyal witr fasalluha baina salatil isya'i ila salatil fajri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya Allah telah memberikan kalian tambahan salat, kata Rasulullah, yaitu salat sunnah witir. Maka salat witirlah kalian antara waktu isya hingga waktu subuh. Nah, tinggal kita pilih. Pernah Rasulullah SAW bertanya kepada khalifah sahabat beliau yang dekat dengan beliau. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab. Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, kapankah engkau sholat sunnah witir? Abu Bakar menjawab, saya laksanakan sholat sunnah witir sesudah isya ya Rasulullah. Kemudian ditanya pula kepada Umar bin Khattab, ya Umar, kapan engkau sholat sunnah witir? Kata Umar bin Khattab, saya sholat sunnah witir yaitu sepertiga malam di akhir daripada malam. Rasulullah tidak membenarkan yang satu dan menyalahkan yang satu. Kata Rasulullah SAW, engkau ya Abu Bakar, engkau adalah orang yang sangat hati-hati karena takut nanti ketiduran, maklum kita sudah tua. Nah, laksanakanlah sholat sunnah witir itu, yaitu sesudah sholat isya atau sesudah sholat sunnah ba'diyah isya. Selesai kita sholat sunnah, sholat isya, kita berzikir, kita berdoa, kemudian sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat sesudah isya. Setelah itu boleh kita sambung dengan sholat sunnah witir. Di mana? Boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi alangkah baik di masjid. Karena apa? Karena begitu sampai di rumah malas. Saya juga seperti itu Bapak dan Ibu-ibu. Saya sholat sunnah witir itu sesudah sholat isya saya laksanakan. Karena apa? Karena takut nanti, karena bangun juga kadang malas. Nanti di akhir apa? Paling bangun jam 4 kurang, jam 4. Kadang di kamar mandi pun lama kita, apalagi sudah tua. Ya, buang air tidak lancar lagi. Sudah prostat. Nah, kencing udah netes-netes keluarnya, lama di kamar mandi. Kadang sampai 15 menit baru selesai. Habislah waktu di kamar mandi. Kapan lagi mau sholat sunnah witir? Nah, minimal adalah setelah kita bangun jam 4, kita berwudu, kita bisa sholat sunnah tahajud. Karena sholat sunnah witir bukanlah akhir daripada sholat sunnah. Makanya Abu Bakar beliau melaksanakan sholat sunnah witir itu sesudah sholat isya dengan kehati-hatian beliau. Begitu nanti bangun tengah malam atau 2/3 malam, beliau tinggal sholat sunnah tahajud. Nah, berapa jumlah sholat sunnah witir ini? Paling kurang 1 rakaat. Sengaja aku sholat sunnah witir 1 rakaat. Nah, biasanya kita sholat sunnah witir 1 rakaat ini ayatnya 3 ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Tidak, 3-3-nya tidak dapat, boleh yang mana dapat saja. Tidak dapat juga yang qul yang 3, yang mana yang dapat wal asri, ya wal asri kita baca. Salam. Paling banyak berapa? Paling banyak adalah 11 rakaat. Nah, berapa rakaat? Itu ada rakaatnya berapa? Ada 2 pendapat. Kalau yang 3 ada yang mengatakan sekaligus 3 rakaat. Kalau kita Imam Syafi'i mengatakan sholat sunnah witir itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat,
dan terakhir nanti baru 1 rakaat. Kapan kita laksanakan? Setiap malam. Karena kita sering beranggapan sholat witir ini hanya di bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan tidak ada lagi witir. Padahal witir ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam keadaan apapun. Nah, yang kedua, Umar bin Khattab, "Ya Umar, kapankah engkau sholat sunnah witir?" Dijawab Umar bin Khattab, "Ya Umar, saya sholat sunnah witir yaitu adalah di akhir malam sebelum masuknya waktu subuh." Kata Rasulullah SAW, "Ya Umar, engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh," kata Rasulullah SAW. Maka dikasih waktu oleh Rasulullah SAW, "Fasalluha baina salatil isya'i ila salatil fajri." Maka solat witirlah engkau yaitu antara solat isya dan solat sunnah fajar atau solat subuh. Nah, silakan laksanakan di situ. Boleh sebelum tahajud atau sesudah tahajud. Kalau tahajud dahulu berarti kita tidur dulu, bangun baru sholat sunat tahajud dan baru witir. Kalau sebelum tahajud berarti sesudah isya sampai jam 12 malam. Nah, atau sebelum kita tidur kita laksanakan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, kemudian rakaat yang terakhir adalah 1 rakaat. Boleh kita laksanakan 3 rakaat. Kalau 3 rakaat mau kita pilih 3 rakaat langsung boleh juga. Karena kata Rasulullah SAW, agama itu mudah tapi jangan dipermudah. Agama itu tidak sulit, kata Rasulullah SAW. Kadangkala kita yang mempersulit kita. Harus sesuai dengan ini tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Padahal para sahabat sudah menjelaskan. Karena kata Rasulullah SAW, "Ittabi'uni wa ba'dah," ikutilah aku dan orang-orang sesudahku. Al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kalau para ulama itu tentu sudah nyambung kepada Rasulullah SAW, sanadnya dalam keilmuannya. Apalagi kalau ibadah yang dibawa oleh cucu-cucunya baginda Rasulullah SAW. Nah, itu saja Bapak dan Ibu. Jadi ada 2 yang disunahkan. Nanti sholat sunnah nanti kita sambung, dan juga amalan-amalan yang pada saat ditidur yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jelas semua Bapak dan Ibu-ibu? Nah, insyaallah karena ini adalah yang biasa kita kerjakan, cuman mungkin belum istiqomah saja. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang istiqomah menjalankan ibadah, itu adalah lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqomah kita melaksanakan suatu ibadah itu lebih baik daripada 1000 karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah daripada sholat sunnah witir ini, sholat sunnah witir ini adalah amalan yang disaksikan oleh para malaikat. Nah, kita berdoa di situ, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita tutup dengan doa Bapak dan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami ini ya Allah hamba-hambamu yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami duduk di masjid ini ya Allah, jadikanlah bagi kami ya Allah semua ibadah yang senantiasa Engkau catat ya Allah oleh para malaikatmu ya Allah. Kami senantiasa melaksanakan ibadah ya Allah. Karena orang duduk mendengarkan ta'lim muta'allum adalah lebih baik daripada yaitu membebaskan daripada budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala atau memerdekakan budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami ya Allah kepahaman tentang agama ya Allah, dan berikanlah kepada kami ya Allah kekuatan untuk mengamalkannya ya Allah. Maka jadikanlah bagi kami ya Allah ibadah-ibadah ini sebagai bekal untuk menghadapmu ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah kami di akhir hayat kami nanti ya Allah
husnul khatimah ya Allah, yang mengucapkan kalimat muliamu ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami ya Allah dengan saudara-saudara kami ya Allah, dengan golongannya kami ya Allah, dan bersamamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama orang-orang soleh dan para nabi-nabi ya Allah di dalam surgamu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surgamu ya Allah, dengan kekasihmu ya Allah. Maka untuk itu ya Allah, jadikanlah kami, mudahkanlah kami di dalam sakratul maut nanti ya Allah, mudahkanlah kami dalam kematian kami ya Allah, yaitu kematian yang engkau redai, yaitu husnul khatimah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah, terimalah segala doa kami ya Allah, terimalah hajat-hajat kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah, mereka yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan dan kuatkanlah badannya ya Allah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah, angkatlah derajatnya di dalam kubur karena rahmatmu ya Allah, jadikanlah kuburnya taman-tamannya surga ya Allah. Kumpulkanlah kami sekeluarga nanti dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terlebih kurang banyak maaf. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan kita dapat melaksanakannya dan istiqamah, dan itulah yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabiru ya ulil absar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.